kandidat Pilpres. Dalam perspektif penguatan demokrasi, ajang uji dan adu visi, gagasan, serta program para calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres di depan publik ialah proses yang meninggikan rasionalitas, baik rasionalitas sang calon maupun rasionalitas publik. Dari proses yang rasional itu pula akan dihasilkan pilihan yang rasional, bukan pilihan yang semata didasari emosional, apalagi fanatisme buta. Dengan dasar itu, sudah semestinya ruang publik dibuka seluas-luasnya bagi para kandidat untuk bisa dinilai, diuji gagasan dan visinya. Arena diskusi dan perdebatan yang substantif harus digelar secara masif, sehingga publik bisa melihat kapasitas dan kualitas dari masing-masing calon. Ini penting, karena salah satu di antara mereka lah yang bakal menjadi nahkoda untuk membawa Indonesia meraih kemajuan di masa mendatang. Kita patut menyambut baik munculnya banyak inisiatif dari sejumlah lembaga yang menggelar uji publik bagi para capres dan cawapres secara terbuka. Setelah CSIS dan Indef yang tempo hari mengajak para kandidat Pilpres 2024 beradu gagasan soal visi politik luar negeri dan visi ekonomi mereka, berikutnya PP Muhammadiyah juga sudah menyiapkan arena uji publik terbuka. 3 pasangan calon bakal diuji program-programnya sesuai yang mereka janjikan dalam visi misi yang diserahkan saat mendaftar ke KPU. Pelaksanaan uji publik tersebut akan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Pada sisi yang lain, kita juga layak memberikan apresiasi kepada ketiga capres-cawapres yang sejauh ini merespons setiap ajakan uji publik itu dengan cukup antusias. Artinya, ada kesadaran dari para kandidat bahwa rasionalitas dari sebuah kontestasi demokrasi melalui pemilu ialah kontestasi gagasan, kontestasi ide. Itu yang mestinya dipertarungkan, bukan sekadar beradu jargon atau baliho. Pun tampaknya mulai ada pemahaman dari para kandidat bahwa pemilu bukan sekadar kompetisi untuk meraup suara terbanyak atau elektoral tertinggi. Lebih dari itu, pemilu ialah instrumen untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang punya integritas, kapabilitas, dan tentu saja kualitas. Salah satunya melalui uji publik itulah integritas, kapabilitas, dan kualitas para calon bisa dinilai. Ranah publik saat ini boleh dibilang semakin kumuh dengan maraknya penyelewengan, intrik, dan kebohongan politik yang kerap melebihi daya pikul masyarakat. Publik juga tak lagi mempan dijejali janji-janji manis dan utopis yang pada akhirnya hanya menjadi hiasan di atas kertas tanpa mampu dieksekusi dan diimplementasi. Yang dirindukan bangsa ini ialah tawaran gagasan serta program yang cerdas dan berkualitas dari para calon pemimpin masa depan. Dengan semakin banyaknya arena untuk mempertandingkan gagasan dan program cerdas itu, niscaya pemilu 2024 akan menjadi lebih rasional dan pada ujungnya akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Dari uji publik akan terlihat mana capres yang menawarkan gagasan cerdas, genuine, menggunakan kajian, dan mana yang sekadar copy-paste, utopis, atau asbun alias asal bunyi. Silahkan rakyat mencermati dengan seksama. Jangan sampai sesal kemudian tak berguna. Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa, uji publik kandidat Pilpres. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Kohar. Selamat malam, Mas Kohar. Selamat malam, Afi. Yang pertama kita apresiasi uji publik di luar debat yang akan dilaksanakan oleh KPU. Tapi mengapa kemudian ini penting uji publik di luar debat KPU untuk dikawal? Ya, karena ini akan mengangkat rasionalitas publik. Ini sekaligus juga literasi, pelajaran bagi publik bahwa memilih pemimpin itu tidak bisa semata-mata dasar emosional. Silahkan Anda memilih berdasarkan kedekatan, berdasarkan emosionalitas. Tetapi di atas itu rasionalitas harus terus dibangun. Mengapa, Afi? Karena periodisasi menjadi pemimpin itu akan sangat panjang, 5 tahun.
tergantung kita melihat waktu. Tetapi paling tidak, kalau kemudian 5 tahun ini terbuang sia-sia karena kegagalan kita memilih pemimpin yang tidak didasarkan atas rasionalitas, atas janji-janjinya, yang sudah diuji oleh publik, ya, yang menyesal bukan hanya 1-2 orang, 1-2 partai politik, tetapi yang akan menyesal adalah ratusan juta, 278 juta penduduk Indonesia saat ini. Itulah kenapa uji publik ini sangat-sangat menantang dan sangat patut diapresiasi, karena dia akan memberikan ruang yang luas bagi publik untuk, katakanlah, tidak hanya menguji, mungkin bahasa yang lebih keras lagi adalah membelejeti. Membelejeti bagaimana pertarungan itu pertarungan gagasan itu dipertandingkan. Jadi yang ada itu adalah pertarungan gagasan, bukan sekadar pertarungan gas-gasan. Gagasan dan gas-gasan. Dan gagasan jelas berbeda ya. Berbeda. Gas-gasan itu ya paling yel-yel, baliho, adu teriak, gitu, adu berisik gitu ya. Adu berisik dan adu baliho dan seterusnya, adu gimmick. Nah, kalau adu gimmick ya nanti kali lain ada gimmick yang berbeda, masyarakat akan kecewa. Tapi kan gimmick itu kan bukan sesuatu yang esensial, yang kemudian bisa ditagih. Gimmick hanyalah mungkin sesuatu yang menarik untuk menarik perhatian kan? Iya, karena itu begini, gimmick silakan, tetapi yang lebih penting adalah uji gagasan. Karena itu uji publik melalui forum-forum seperti yang kemarin di CSIS, di Indef yang sudah terjadi ya, di beberapa kampus kita bisa menyaksikan. Kita bisa melihat bagaimana kualitas seorang kandidat, dan atas dasar itu pula kita kejar apa janji-janjinya, bagaimana mewujudkan. Misalnya ada yang membawa jargon Indonesia Maju. Seperti apa kemajuan Indonesia itu yang ke mau depan? diciptakan? Yang mau diciptakan. Seberapa besar kalau Anda bicara ekonomi, berapa Anda berani meletakkan target pertumbuhan ekonomi? Nah, atau ada juga yang mengatakan bahwa kami tidak berorientasi semata pada pertumbuhan, tetapi juga memangkas ketimpangan. Jadi pertumbuhan yang berkeadilan, pertumbuhan yang produktif. Nah, seperti apa pertumbuhan yang produktif itu? Itu bisa diuji. Kita kuliti lah seperti apa janji-janji itu. Mas Kohar, bahkan kalau yang hari ini ramai adalah dari Muhammadiyah ya. Uji publik yang ingin diadakan oleh Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, mengatakan ini sebagai langkah ikhtiar merawat politik kebangsaan. Kita simak statement selengkapnya dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Uji publik dan dialog terbuka kepada 3 pasangan calon tersebut merupakan salah satu ikhtiar merawat politik kebangsaan. Bagaimana mengartikan bahwa uji publik bukan hanya sekedar adu keren-kerenan visi misi, tapi juga lebih dari itu merawat politik kebangsaan, Mas Kohar? Ya, di editorial disebutkan bahwa ketulusan, jeniusitas, kemudian genuine, pandangan-pandangan yang genuine, pandangan-pandangan yang clear, orisinil yang jelas, itu akan terbuka ketika terjadi uji publik. Jadi apakah dia betul-betul mengajukan gagasan itu demi untuk bangsa ini, merawat bangsa ini, demi untuk kemakmuran dan keadilan bangsa ini, atau tadi saya katakan, dia hanya menciptakan gimmick-gimmick baru, yang dari gimmick-gimmick baru itu orang kemudian ada ekspresi sesaat lah ya. Tetapi kemudian setelah memilih, loh kok kemarin seperti itu. Nah, ternyata itu hanya gimmick. Nah, itu kan bahaya kalau seperti itu. Nah, dari uji publik ini akan kelihatan, dan pilihan ada di tangan masyarakat. Betul bahwa yang muncul sekarang kan baru bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan ditetapkan hari Senin nanti, tanggal 13. Nah, tapi setelah itu menuju ke situ, menuju ke kampanye tanggal 28 nanti, uji publik sudah bisa dimulai sebetulnya. Karena apa? Karena hampir pastilah itu kita akan memiliki 3 pasangan, 3 pasangan calon, dan orangnya juga yang sudah mendaftar kan sudah jelas. Dan sebenarnya visi misi juga sudah disebar ke masyarakat, bisa dibaca secara umum gitu ya. Mas menjabarkan visi-visi itu tetap harus membutuhkan ruang-ruang publik yang lebih luas. Nah, uji publik ini tempatnya. Mas Kohar, kita harus jeda. Kita akan lanjutkan, lalu bagaimana menjaga agar debat atau uji publik semacam ini menjadi ruang benar-benar untuk menguji visi misi, bukan ajang memanas-manasi satu pendukung dengan yang lainnya. Dan apakah sudah terlihat capres-cawapres yang menang baliho tapi sepertinya takut untuk diajak debat? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Q&A bersama Kiki Saputri. Eksklusif di Metro TV. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Kami menyambut, kami terima kasih, dan menurut saya memang itu. Kita menyambut baik, perhatikan dua hal. Satu adalah tentang apa yang mau dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan. Ya baik, tadi Mas Aziz mengatakan ya perhatikan juga apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Mengapa kemudian membandingkan dua hal tersebut menjadi penting untuk masyarakat menilai siapa yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin, Mas Kohar? Rekam jejak, rekam karya, kemudian apa, visi, itu sama pentingnya. Jadi orang akan mengerjakan sesuatu akan lebih afdol, akan lebih lengkap apabila dia memiliki rekam jejak, rekam hasil. Outcome-nya seperti apa, dan dia bisa menjelaskan dalam visi misinya. Saya ingin meningkatkan, katakanlah, indeks pembangunan manusia. Ya. Ingin membuat kesetaraan di seluruh republik. Ya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana outcome-nya nanti, dan kapan outcome itu akan dicapai, itu juga sesuatu yang sangat penting dan akan diingat oleh publik yang akan melahirkan rekam jejak. Yang ketika rekam jejak itu belum terlampaui atau belum tercapai, publik bisa menagih itu. Ya. Karena dia sudah memilih, dia sudah rela datang ke bilik suara, sudah rela untuk memilih
yang bersangkutan memilih pemimpin, dan dari pilihan pemimpin itu dia berharap bahwa pemimpin yang saya pilih ini akan membawa saya kepada kemakmuran. Sesuai dengan janji-janjinya. Sesuai dengan janji-janjinya. Nah, karena itulah mengapa penting, tadi saya katakan, uji publik ini akan lebih sangat bermakna apabila terus-menerus dilakukan. Supaya tidak dijejali oleh terlalu banyak gimmick. Gimmick it's okay, tapi kalau gimmick itu kemudian berlebihan, maka bisa membuat orang yang mual juga. Atau bahkan kalau terlalu banyak gimmick, orang akan salah pilih. Tadi saya katakan pertarungan gagasan itu akan jauh lebih bermakna daripada pertarungan gas-gasan. Apa iya level dalam skala capres bursa atau pemilihan capres cawapres itu bisa rely on atau hanya bergantung pada gimmick-gimmick saja? Ya, kan gimmick hanya sesuatu untuk mendapatkan perhatian atau biar dilirik lah gitu. Tapi itu bukan yang esensial. Apa iya bisa sekelas 3 capres kita lah minimal? Ya, publik kita kan sudah terlalu banyak dijejali dengan gimmick-gimmick. Dan untuk sesaat, karena kan periode kampanye itu bukan periode yang panjang. Kita kadang-kadang lelah. Hanya periode yang pendek saja lelah. Atau belum sempat memahami gagasan, tetapi karena sudah terlanjur terlalu banyak dijejali gimmick, maka siapa yang paling banyak membuat gimmick, boleh jadi dia yang akan diingat. Yang paling sering viral gitu ya? Betul, sering viral, sering dipilih, dan seterusnya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi ketika kita hanya berhenti pada gimmick, berhenti pada simbol, berhenti pada pencitraan, maka ya akan menyesal. Ya, Mas Kohar. Karena kita butuh gagasan yang real. Apa yang dibawa itu kan. Seperti yang pernah dulu 2014 kalau Afi ingat, Presiden Jokowi misalnya pernah menargetkan pertumbuhan rata-rata ekonomi, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Betul. Sekarang sudah 9 tahun, sudah di ujung pemerintahan. Dan sepertinya tidak pernah menyentuh angka 7%. Tidak akan pernah 7%. Tapi waktu COVID, gara-gara sebelumnya kontraksi kan, minus. Dari minus ke plus, tapi itu bisa 7%. Tetapi setelah itu kita hitung saja rata-rata, 5,01% misalnya. Waktu itu juga dikemukakan janji akan memangkas ketimpangan. Dengan capaian rasio gini 0,30 di tahun 2019. Faktanya 2019 sudah lewat, sekarang kita menyaksikan ketimpangan masih tinggi. Rasio gini masih 0,388. Artinya apa? Masih banyak yang meleset. Belum lagi mengurangi kemiskinan, menciptakan kemakmuran. Apakah ada peningkatan? Ada. Tetapi peningkatannya sangat-sangat tidak signifikan. Nah, itu bisa ditagih. Kenapa? Karena ada uji publik sebelumnya. Baik. Bagaimana uji publik ini, seperti yang saya tanyakan di segmen awal sebelum kita jeda, bagaimana uji publik ini sebenarnya justru untuk mengademkan, membuka mata masyarakat soal siapa yang menjadi calon pemimpin terbaik, bukan malah digunakan untuk saling memanasi antar pendukung atau menjadi bagian dari kampanye negatif. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik.
ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Bring joy to life. Surround yourself with lively experience. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ini kami tampilkan hasil poll yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Banyaknya lembaga menggelar uji publik. Apakah akan membantu rasionalitas pemilih di Pilpres mendatang? Jadi sebenarnya hampir imbang nih Mas Kohar. Ya, yang menjawabnya 52%, yang mengatakan tidak 48%. Dari Instagram kita lihat apakah cukup berbeda. Jadi yang mengatakan ya di Instagram mengatakan 90% bahwa uji publik akan membantu rasionalitas pemilih di Pilpres, hanya 10% yang mengatakan tidak. Satu tanggapan dari netizen akan saya bacakan dari @HUD_Suhargono. Semoga rakyat negeri ini bisa berpikir waras dan menggunakan akal sehat dalam memilih capres cawapres. Mas Kohar, ini kan menyambung bahwa ada yang melihat debat itu penting, ada yang merasa sepertinya tidak terlalu esensial untuk menyaksikan debat. Tapi juga bagaimana untuk semua pihak menghormati debat itu kepada hitohnya untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya kepada para pemilih, bukan menjadi ajang saling serang atau ajang saling memanasi satu sama lain. Sebetulnya perdebatan itu biasa. Bahkan pernyataan negatif terhadap seorang kandidat itu juga biasa dalam proses perdebatan. Yang tidak boleh itu kan black campaign, kampanye hitam. Tetapi kalau kampanye negatif itu masih menggunakan data, masih menggunakan fakta, bukan hoax. Kalau black campaign itu jelas itu kampanye hitam, itu hoax. Nah, ruang-ruang ini harus tersedia. Nah, penilaian negatif itu akan melahirkan klarifikasi. Mengapa Anda dulu seperti ini? Mengapa Anda melakukan ini dan seterusnya? Dari uji publik itu akan ketahuan, akan kelihatan. Tetapi itu ruang itu harus dibuka. Mengapa ruang uji publik itu dibuka? Karena kita ingin melihat pemilih bukan sebagai objek, Afi. Pemilih sebagai subjek. Ketika kita menganggap bahwa pemilih itu sebagai subjek, maka ada dialog di situ. Kalau kita selamanya menganggap bahwa pemilih itu sebagai objek, apa bedanya kita dengan HP misalnya? Kita pegang HP, kita megang smartphone. Kita yang mengatur semuanya. Kita yang mengatur semuanya sesuai, seolah-olah bahwa yang benar itu hanyalah kita. Tidak bisa seperti itu. Nah, uji publik itu akan memberikan kesempatan yang setara antara pemilih dan pemimpin yang hendak dipilih. Dan di situ letak strategisnya uji publik. Dan itu demokrasinya ya. Demokrasi itu penting di situ dan kita harus terbiasa dengan perdebatan. Perdebatan itu berbeda dengan perkelahian. Perdebatan bukan perkelahian. Dia adalah pertarungan. Pertarungan itu fairness karena ada yang ngatur. Pertarungan itu sehat. Tinju itu kan pertarungan, bukan perkelahian. Ada peraturan dan semua saling menghormati koridor yang sudah diatur itu. Baik, Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi esok hari saat malam. Sampai jumpa. Mas Kohar, terima kasih. Metro TV.
Eagle Institute Indonesia, lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan film dokumenter, berkarakter tangguh, berwawasan dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Alumni Eagle tersebar di seluruh Indonesia mewarnai perkembangan film dokumenter. Mari berkolaborasi untuk merekam, merangkai cerita dan merawat kebinekaan bersama Eagle Institute Indonesia. Perdalam pemahaman lewat dialog tajam dan mencerahkan. Economic Challenges, kontroversi, Hot Room, hanya di Metro TV. Negeri yang besar ini dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Maknai gagasan, kokohkan persatuan, visi negarawan. Kontroversi Pilpres ala Drakor, Kamis 9 November. Pemirsa, drama pemilihan Presiden 2024 memasuki episode baru. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dalam putusan perkara nomor 90 tahun 2023 yang menjadi jalan pembuka bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bacawa pres. Secara legalitas, perjalanan Gibran menuju gelanggang Pilpres 2024 sudah tidak bisa diganggu-gugat. Namun, secara legitimasi, majunya Gibran menjadi catatan karena cacat etik para hakim konstitusi. Presiden Jokowi bilang, Pilpres 2024 seharusnya diisi dengan pertarungan gagasan, bukan pertarungan perasaan. Terlalu banyak drakor yang mewarnai perjalanan menuju 14 Februari 2024. Pertanyaannya, siapa aktor, siapa pemain, dan siapa sutradara serta penontonnya? Inilah kontroversi selengkapnya, Pilpres ala drakor. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Pilpres ala drakor, untuk membahasnya kami sudah mengundang 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selanjutnya ada juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan juru bicara PKS M. Iqbal. Sementara di sebelah kanan saya ada juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Kemudian kami masih menanti kedatangan dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi dan juga analis politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan mulai dari Bang Maman. Bang Maman, Gibran maju dengan modal putusan MK yang dibuat oleh para hakim konstitusi yang cacat secara etik. Ini Gibran menjadi beban tidak buat pasangan Prabowo Gibran? Ya, makasih Mbak. Begini, saya harus bilang bahwa saya berangkat dari keputusan MK adalah final dan mengikat. Itu dulu ya. Bahwa dalam proses perjalanan ada sebuah proses di MK, kita hormati itu menjadi sebuah produk keputusan. Artinya hari ini terlepas dari bahwa kami suka ataupun tidak suka, nyaman atau tidak nyaman dengan keputusan MK, tapi itu adalah produk
yang harus kita hormati bagi semua pihak. Jadi landasan saya menyampaikan, merespon pertanyaan Mbak itu dulu satu. Lalu yang kedua, cuma pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah menganggap bahwa keputusan MK ini adalah sebagai sebuah keputusan yang sudah berproses di dalam MK, ya bagi kami ya sudah saatnya kita go to next step. Meskipun dalam prosesnya Pak Konstitusi dinyatakan cacat secara etik. Bagi kami itu debatable. Saya tidak mau masuk dalam sebuah perdebatan yang akhirnya kontraproduktif. Karena begini, dari awal sebetulnya kalau kita mau berandai-andai dan menduga, dari awal sebetulnya ini kan kita sudah masuk dalam games politik 3 bulan ke depan. Langkah manuver apapun yang dilakukan oleh semua pemain politik, semua peserta politik, itu adalah orientasinya politik. Nggak ada orientasi objektif mengenai A, B, dan C. Tapi kan harusnya MK bukan pemain politik. Saya tidak bilang MK, semua pihak. Saya sedang mempertanyakan apakah putusan MK menjadi beban buat Gibran. Saya bilang, semua pihak pasti akan melihat ini dalam perspektif politik. Artinya apa? Yang kita lihat dari awal memang game isu MK ini semata-mata hanya sebagai sebuah alat media untuk mendegradasi pasangan Prabowo Gibran. Alat media? Yang mendegradasi siapa dulu nih? Ya, Bang Maman harus jelas dulu nih. Semua pihaknya siapa? Yang memang menganggap ini sebagai sebuah alat. Ya kan tadi saya bilang. Misalnya siapa? Pihak itu siapa? Ya silakan lawan aja. Politik? Macam-macam. Tipe perangan Ganjar Mahfud? Yang memang orang hari ini berkepentingan untuk mendegradasi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, poin yang saya mau bilang begini Mbak, saya tadi. Pertanyaannya, apa sih yang dikhawatirkan dari seorang Gibran? Oh juga gini loh, mau diuak-uak, diojok-ojok, dibongkar kayak gimana pun kan kuncinya di rakyat. Ngapain kita harus mesti mengamputasi yang pada akhirnya itu menjadi hak rakyat? Kalau memang teman-teman menganggap bahwa ada hal yang tidak baik pada Gibran, ya kenapa mesti khawatir? Kan nanti rakyat yang menilai, berarti dia nggak akan dipilih dong. Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak akan dipilih. Ini yang tadi saya bilang, loh kita terlalu sibuk masuk ke dalam step yang ini memang pada akhirnya menjadi domain rakyat. Baik. Jadi bagi kami hari ini yang terpenting sekarang, terlepas dari bahwa ada pro dan kontra, kita tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu lagi. Keputusan sudah diambil, sekarang kita move on. Baik. Kita isi waktu 3 bulan ini menjadi sebuah perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Yuk kita adu ide, adu konsep, yang kalau katanya si Gibran itu tidak layak, ya sudah, berarti kalian senang dong punya calon wakil presiden yang tidak layak. Ya tinggal kita adu aja. Oke, coba Bang Ciko ditanggapi soal bagaimana ini adalah alat politik yang digunakan oleh pihak-pihak yang khawatir dengan Gibran maju sebagai bacawa pres. Apa sih yang dikhawatirkan dari seorang Gibran? Dianggap bahwa kami ini asapnya. Padahal kan kalau nggak ada api, nggak ada asapnya. Apinya kan dimulai dari kejadian bahwa cara pencalonan itu sendiri. Saya perhatikan memang dari beberapa acara yang saya hadiri di media TV, teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju selalu mengatakan kita serahkan ke rakyat gitu. Jadi mereka lompat ke Gibran sudah menjadi cawapres. Nah, mereka ingin menghilangkan perjalanan bagaimana menjadi calon. Nah, kita harus tahu bahwa beliau adalah anak presiden aktif. Dia punya paman sebagai ketua institusi di mana yang mengetuk palu bahwa menyetujui pencalonan dia untuk persyaratannya mengikuti kriteria yang dia punya. Nah, ini kan kita tahu semua. Itu yang selalu seperti Bung Maman sampaikan. Jadi mereka ingin lompat ke kita lihat aja nanti rakyat milihnya gimana. Nah, tapi kan kita harus lihat proses pencalonannya bagaimana. Nah, itu aja. Dan rakyat akan selalu melihat. Dan kita akan selalu gini, kita sepakat bahwa kita menghormati produk-produk hukum di negeri ini. Tentu. Tapi proses-prosesnya juga harus kita garis bawahi, kita stabilo lah istilahnya. Dan rakyat harus selalu diingatkan, ada proses pencalonan yang menurut kita baru sekali ini terjadi di Indonesia. Kalau Anda menilai dalam proses perjalanan Gibran ini ada masalah etik dari para hakim konstitusi, apakah itu seharusnya menjadi beban buat Gibran? Kita nggak melihat sejauh itu karena terus terang aja tim pemenangan nasional Ganjar dan Pak Mahfud, kita fokus untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tanpa
terlalu memikirkan siapa yang menjadi pasangan dari Pak Prabowo, karena kita melihat Pak Prabowo sendiri adalah seorang tokoh yang memang punya modal suara karena pernah maju sebagai calon presiden sebelumnya dan lain-lain. Berarti bukan spesifik khawatir karena sosok Gibrannya, tapi karena prosesnya. Kita nggak suka prosesnya, kita nggak suka ada proses demokrasi kita anggap ada kemunduran di situ, kita anggap ada pemaksaan daripada pelanggengan sebuah dinasti. Nah, kita lihat ini jujur-jujur aja lah, ini yang terlihat di masyarakat, terlihat kasat mata. Silahkan aja kalau ada yang masih mau mendukung, ya kan? Tapi kami merasa ini ada satu minus dalam perjalanan demokrasi kita. Saya minta tanggapan dari Bang Zaky, kalau disebut ini adalah pemaksaan dari sebuah dinasti politik, dan ini Gibran itu lahir dari sebuah proses yang tidak fair, katakanlah seperti itu. Bagaimana Bang Zaky? Iya, pertama kalau kami lihat begini nih Mbak ya. Katanya melanggar etik, kan begitu yang saya baca. Putusan saya cermati karena membuka ruang ada intervensi dari pihak luar. Katanya begitu. Tapi dalam putusan yang dibacakan oleh Pak Jimli itu sama dokumennya, itu hanya ucapan satu orang. Kemudian sumbernya adalah dari media. Jadi nggak ada dokumen yang fix gitu ya, atau yang pasti bahwa emang itu buktinya, bukan, tapi dari media sumbernya. Ini kan menurut kami juga menjadi suatu pertanyaan publik juga gitu. Berarti lain kali kalau kita ada tidak puas dengan suatu keputusan di MK, kita buat aja narasi di media, nanti dijadikan sebagai bahan bukti, lalu dianggap wah ini nih ada pelanggaran etik. Kenapa? Karena menurut media ini seperti ini gitu. Wah, ini kan satu hal ya menurut kami gitu. Ya mungkin perlu kita sama-sama cermati juga. Yang kedua, yang kami bilang dipaksakan. Bicara dipaksakan dalam konteks apa nih? Katanya tuh konflik kepentingan ya Mbak, kalau nggak salah. Tapi yang menariknya 2003 sampai 2008 Prof. Jimli ini kan ketua MK. Dalam bolak-balik selalu berbicara ada pengabaian unsur konflik kepentingan itu. Karena yang diadili ini adalah norma, bukan orang per orang. Ini silakan dicek lah. 2003 sampai 2008 Prof. Jimli ini waktu menjadi ketua MK. Nah, jadi sehingga pada saat disampaikan bahwa ini anak Rusman ini ada konflik kepentingan dong kalau begitu. Harusnya enggak dong. Orang ini termasuk misalnya Pak Saldi Isra. Waktu mengadili JR mengenai perpanjangan masa jabatan hakim MK yang menjadi 70 tahun. Yang ketika itu dia usianya belum nggak salah 55, saya lupa itu ya. Nah itu kan konflik kepentingan. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena 2003 sampai 2008 Prof. Jimli sudah bilang, menyampaikan bahwa kita abaikan itu karena ini mengadili Berarti Bang Zaky, apakah Anda mempertanyakan kredibilitas dari MK? Maksud saya begini, ini kan sehingga kan debatable nih semua. Jadi kan kalau tadi dibilang proses dipaksakan, kok ini dianggap konflik kepentingan, padahal Pak Saldi Isra misalnya sebelumnya mengadili JR yang terkait langsung dengan dia tidak apa-apa, bahkan kemudian udah ada jurisprudensi belasan kali, ya kan, bahwa nggak apa-apa itu. Karena ini bicara norma. Nah ini kan maksud saya, ini kan publik juga harus tahu nih. Jangan hanya satu versi saja, itu satu hal. Nah yang kedua, kemudian kami juga melihat masalahnya ini katanya usia gitu ya, kalau misalnya proses. Usia kok tahun 2003, syarat capres-cawapres itu 35 tahun. 2008 itu 35 tahun. Baru 2017 dijadikan 40 tahun. Nah ini kita catatan-catatan nih buat kita semua gitu ya. Tapi bagaimanapun ini proses hukum. Ya. Putusan MK itu final dan mengikat. Sepakat. Saya nggak tahu tuh bahwa mohon maaf ya Mbak ya, ketua MK ini kan ada yang pernah ditangkap. Betul. Mohon maaf ya. Betul. Karena kasus korupsi ya. Ya. Dan ada karena kasus katanya. Sehingga. Tapi nggak ada tuh kasus-kasusnya dibatalkan semua. Saya nggak pernah dengar itu. Betul, kita tidak lagi mempertanyakan secara legalitasnya kan? Enggak, maksud saya gini, sehingga kan jelas ini putusan final dan mengikat. Lalu kemudian kita balik ke MK. Kita sepakat Bang Zaky. Ke MK nih. Waktunya tipis, kita sepakat bahwa tidak perlu dipertanyakan soal legalitas. Jadi gini, itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kemudian kita bilang, oh semua keputusan hakim si A, dulu namanya AM, ada hakumnya PA, itu semua kredibilitasnya kita ragukan karena ditangkap korupsi. Kan nggak adil dong. Sekarang saya ingin mempertanyakan. Yang ini pelanggaran etik. Soal legitimasinya. Yang ini korupsi. Gitu ya, oke. Prof. Ikral, agak lucu Anda mendengar di sini. Bang Zaky melengkapi catatan-catatan kelam MK. Ya. Tapi kita tidak memperdebatkan lagi soal legalitasnya. Yang ingin saya tanya adalah legitimasinya. Bagaimana Prof. Maksud saya kan jadi pertanyaan besar gitu. Terakhir dulu selesai. Biar ini Prof. Soalnya kan harus di ujung Prof. Sehingga bagi saya pada saat korupsi
ini nggak dipertanyakan, kenapa kemudian yang ini dipertanyakan? Lalu baik. ini kan membuka ruang buat 43 orang. Kita buka ruang buat Prof. Ikrar. Silakan Prof. Kan Ikrar. kira-kira begitu lah Mbak. Ini awal aja buat diskusi. Terima kasih, Ya kan? Sylvia. Sebetulnya persoalan ini sudah muncul ya ketika nama Gibran itu muncul ya. Perdebatan mengenai usia itu juga muncul. Kemudian juga siapa yang mengusulkan juga muncul ya. Jadi kita tahu bahwa yang mengusulkan itu adalah seorang mahasiswa kan, yang kebetulan dia mengagumi Gibran kan, ada nama Gibran di situ ya. Dan kemudian sempat keluar itu, sempat dia tarik, kemudian tiba-tiba kenapa masuk lagi. Nah kemudian kita juga tahu Ketua MK ya pada awalnya mengatakan saya nggak mau ikut nih membahas ini, karena ini konflik kepentingan kan. Tapi kemudian akhirnya dia masuk lagi kan. Nah itu, jadi kalau kita lihat ya, itu kan poinnya bukan cuma persoalan konflik kepentingan, tapi ada persoalan independensi ya, dan juga ada persoalan apa istilahnya itu apa? Moral hazard. Bukan moral hazard, tapi independensi, ada juga kecakapan dia sebagai seorang hakim dalam memahami aturan perundang-undangan dan juga konstitusi ya. Jadi ada beberapa poin. Kalau moral hajatnya itu kan menjadi kumpulan dari tindakan itu ya. Jadi dikatakan pelanggaran berat dalam bidang etik ya. Nah, yang jadi persoalan kalau memang itu nggak due diligence gitu. Jadi kalau prosesnya itu nggak sesuai dengan hukum, ya itu yang kemudian orang pertanyakan, apakah kemudian hasilnya itu bisa kita terima sebagai final and legally binding ya. Persoalannya di dalam undang-undang MK itu tidak pernah terfikirkan oleh si pembuat undang-undang bahwa yang namanya final and legally binding itu hanya bisa diterima apabila prosesnya benar. Tapi kalau yang sekarang ini kan tidak benar gitu kan. Sudah ada kesimpulan sebentar dari MK bahwa prosesnya ada yang tidak benar. Setidaknya ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Pertanyaan saya, apakah secara legitimasi putusan MK yang akhirnya membuka jalan buat Gibran ini akhirnya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik sehingga kepencalonan Gibran ini seperti tidak legitimate? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Ini Adit dari Bandung, pemenang Mercedes-Benz kapal api Gebiar Semangat Miliaran. Ayo temukan kode uniknya dan kirim lewat WhatsApp. Udah pisan, buruan ikutan, masih banyak hadiahnya. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami, warga bukan baik. Sempurna. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami,
Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Hedonisme. Di mana? Mau lebih akrab? Mau lebih intim? Iya, kamu. Mau. Kita lanjut di extend yuk. Tanya apa saja ke narasumber dan host favorit di program-program kesayanganmu. Ya, rasakan sensasi baru dalam berinteraksi. Langsung dapatkan jawabannya. Cara baru cari tahu. Extend. Pidato Kebangsaan Surya Paloh, Sabtu 11 November jam 7:30 malam. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Baik, di sini Gus Romi sudah bergabung. Gus Romi, saya ingin Anda mengomentari pernyataan dari Anwar Usman tadi bahwa ini adalah upaya untuk mendegradasi dirinya dijadikan objek politisasi dan adanya pembunuhan karakter. Apakah ini upaya yang dilakukan oleh lawan politik, terutama yang tidak suka atas majunya Gibran? Sebenarnya bukan upaya lawan politik ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman ini kan konsekuensi dari mengikuti permainan di tubir jurang. Saya pernah menyampaikan bahwa ciri khas permainan politik Pak Jokowi itu dua, bermain di tubir jurang dan yang kedua sen kanan belok kiri. Jadi ini dua yang sekarang kecemplung jurang. Saya bilang kalau kita tidak hati-hati ngikutin permainan di tubir jurangnya Pak Jokowi, kita yang kecemplung. Jadi Pak Anwar Usman sudah kecemplung. Oh, jadi korbannya Pak Jokowi maksudnya? Nyemplung. Meskipun jurangnya nggak dalam karena masih hakim. Kalau kemudian dipecat sebagai hakim seperti pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masih ipar dan masih hakim benar itu. Jadi ya jurangnya ya inilah 5 meter gitu. Jadi masih oke lah begitu. Jadi ini yang memang banyak menelan korban permainan di tubir jurang ini. Karena yang kita ikuti itu pemain politik yang saya katakan paling ulung setelah reformasi ini, yaitu Pak Jokowi. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Anwar tentu sebagai sebuah bentuk pembelaan diri. Tetapi kan yang menuntut bukan soal lawan politik. Yang lebih banyak bersuara itu kan kelompok masyarakat sipil, pejuang pro-demokrasi, budayawan, kelompok-kelompok intelektual, begitu. Jadi sama sekali lawan politik menggunakan atau mengkapitalisasi itu ya berbarengan saja. Artinya ini adalah common sense. Selalu saya katakan di dalam kesempatan di Metro TV juga bahwa ini adalah nalar waras yang digunakan. Karena memang ada prinsip hukum utama yang dilanggar, yaitu nemo iudex in causa sua itu, pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bang Romi menyebutnya ini adalah permainan politik dari Pak Jokowi sebagai salah satu politikus yang ulung sekali di negeri ini saat ini. Sementara Bang Maman tadi menyebutnya ini adalah proses di MK itu adalah alat politik yang digunakan oleh lawan. Kalau
Bang Iqbal melihatnya ini apa, Bang? Ya, ini namanya politik dramaturgi. Bukan drama Korea. Bukan drama Korea. Ada teorinya. Jadi sebenarnya bagi kami, kalau teman-teman bersepakat bahwa keputusan MK itu final mengikat dan mengikat, seharusnya juga kita harus menghormati keputusan Mahkamah Etik MK. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat objektif. Kalau kita menerima keputusannya legowo, dan itu tidak bisa diganggu gugat bahwa Gibran tetap maju, tapi juga kita harus fair bahwa kita menerima fakta bahwa Mahkamah Etik MK memutuskan bahwa Ketua MK melakukan kesalahan besar ya, apa istilahnya? Pelanggaran berat. Ya. Yang itu tentu saja menjadi salah satu bukti bahwa memang ada drama yang diciptakan. Mungkin ada produsernya, ada sutradaranya, ada penyandang dananya mungkin gitu ya. Investornya ya? Iya, tentu saja nggak mungkin drama itu dibuat tanpa ada produser, tanpa ada sutradara. Nah, Pak Ketua MK mengatakan saya difitnah pembunuhan karakter. Siapa? Harusnya dilaporkan balik kalau ada fitnah itu, sehingga masyarakat juga akan merasa jelas. Karena ini kan akhirnya membuat kabur lagi. Harusnya Ketua MK ya udah diem aja. Karena kalau dibuat lagi saya difitnah, saya dibunuh karakter, kan masyarakat bertanya siapa yang melakukan itu, sehingga dramanya akan lebih terang lagi. Tetapi bagi kami kehadiran Mas Gibran ya sebagai anak muda itu adalah sah-sah saja. Tetapi yang kami sayangkan adalah sejak awal nggak ngaku, nggak jujur kalau pengen maju. Kalau sejak awal clear kami memang mau maju kok. Ini enggak, dibawalah anak muda, dibawalah kepala-kepala daerah yang di bawah usia 40, seolah-olah ini adalah murni untuk kepentingan anak muda, padahal ini untuk kepentingan anak presiden. Gitu. Saya yang muda. Anak muda. Saya anak muda tapi bukan anak presiden. Gitu. Oke. Karena belum keputusan MK belum putus, itu balihonya Prabowo Gibran udah di mana-mana itu udah. Gitu. Artinya memang sudah ada settingan, sudah ada agenda setting yang disiapkan dan lain-lain. Baik. Tidak lengkap rasanya kita bicara drama kalau tidak tahu siapa sebetulnya sutradaranya, aktornya, investornya, dan penontonnya. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Upaya degradasi, depolitisasi, semua cara dilakukan, semua tuduhan dilakukan, semua upaya dikerjakan. Sumber perasaan itu ya berawal dari putusan MK, gitu. Karena politik itu bukan wilayah perasaan, tapi wilayah pikiran, ide. Jadi sumber perasaan itu datang dari Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, disitulah sumber kegaduhan. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Baik, Prof. Ikrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri kali ya. Kenapa begitu, Prof? Loh, ini itu drama itu memang berbabak-babak ya. Pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya presiden bukan lurah ya. Saya nggak mau ikut campur dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa. Tapi saya nggak akan lupa ya ketika pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengatakan itu disuruh kok. Termasuk juga pimpinan dari partai beliau ya. Itu juga mengatakan demikian. Walaupun akhirnya kemudian dicabut kembali, tapi kenyataannya ya seperti itu yang tadi. Itu drama pertama ya. Kemudian drama yang kedua itu ketika persoalan Mahkamah Konstitusi. Atau kedua itu ketika dia juga mengatakan enggak kok anak-anak bukan. Itu yang periode sebelumnya itu. Yang 3 periode itu sebelum persoalan pemilu ini muncul. Yang kedua itu adalah ketika dia mengatakan enggak, Gibran tuh masih kecil, enggak ini, tiba-tiba masuk ya. Termasuk juga Gibran sendiri ya mengatakan enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah, kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai ya kan? Ini yang menjadi persoalan trust ya. Oke. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi ya.
Anda tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik. Ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik? Oke, tapi Prof. Ikrar, Anda ingin mengatakan bahwa dari semua drama yang berjilid-jilid ini, sutradara dan aktornya itu-itu saja? Oh ya, ya. Jadi walaupun kalau menurut saya ini aktor-aktor partai politik ini cuma menjadi aktor sampiran. Ya. Pemain figuran? Pemain pendukung lah. Pendukung lah ya, jangan figuran ya. Tapi jangan figuran. Utamanya itu ya keluarga itu ya, misalnya ada Gibran di situ, ada Kaisang di situ, ada Bobi di situ. Ya. Tapi presiden juga menjadi aktor juga utamanya, aktor watak yang utama gitu. Tapi beliau juga yang membuat senario penulis skenario, beliau juga menjadi sutradaranya. Oh, lengkap ya. Kalau soal tadi ada katanya penyandang dana, tanya sama Romi lah. Tunggu dulu ya Gus Romi ya. Silakan Bang Maman ditanggapi dulu.